karena Matraman ini adalah pasukan orang-orang yang dari Jawa Barat yang pro Kesultanan Mataram untuk membantu penyerbuan terhadap Batavia tahun 1628 dan tahun 1629 pada saat itu. Dan cara tentara Mataram yang lewat darat ini dalam penyerbuan ke Batavia itu adalah dengan cara satu, memberi racun pada kali Ciliwung ini, karena kali ini akan terus sampai ke Batavia, dan di Batavia pada saat itu kan tidak ada air bersih dan sumber air bersihnya adalah dari Ciliwung ini. Dan dengan cara seperti itu ini penyerang ini efektif untuk membuat pihak POC menjadi lebih kacau lagi. Dulu tanah wilayahnya Sekuro punya anak namanya Syekh Jafar. Syekh Jafar itu kan beliau guru, ngajar di Jawa Tengah. Ngajar di Jawa Tengah, dapat kabar kampungnya, istilah kampungnya ya, diserang Belanda. Nah Belanda itu waktu itu kan bawa persenjataannya, ya zaman itu takutlah orang-orang sini. Dengar Syekh Jafar, murid-muridnya Syekh Jafar di Jawa Tengah dengar kampungnya diserang, dia bilang, kita punya tentara orang-orang Mataram, kerajaan Mataram berani-berani, kita minta tolong dia. Nah, mereka mau bantu karena sesama Islam kan, bantu ke sini. Di sini dikasih di tempat persis di pinggir sungai Ciliwung. Karena sungai ini kan tempat transportasi zaman dulu Belanda dari Bogor ke pelabuhan Sunda Kelapa. Itu kan dulu pelabuhannya besar Sunda Kelapa sebelum Tanjung Priuk. Masjid semula hanya berupa musolah yang dibangun sisa-sisa Laskar Mataram yang memilih bermukim di Batavia. Pembangunan awal masjid diresmikan pada tahun 1837, diberi nama Masjid Jami Matraman Dalam, yang artinya masjid milik abdi dalam Kesultanan Mataram. Seiring perubahan zaman dan perbedaan dialek, nama Mataram berubah menjadi Masjid Matraman. Saya nggak tahu persis basis agamanya apa, tapi yang jelas pada saat itu Mataram juga sudah beragama Islam. Ketika menyerbu kota Batavia sudah beragama Islam. Tapi kita nggak tahu tentaranya apakah memang semuanya Islam dalam bentuk pemeluk yang sejati, atau memang masih dalam bentuk memadukan dengan kepercayaan sebelumnya. Oh iya, Matraman Dalam. Matraman Dalam itu kerajaan itu, tentara-tentara itu dari orang-orang kerajaan abdi dalam, dari abdi dalam. Makanya disebutnya di sini Matraman Dalam. Jangan bilang jalan Matraman, jalan Matraman, jangan. Sebab jalan Matraman dari ujung Salemba sampai Jatinegara, wilayah Jakarta Timur. Agak masuk kemari baru Matraman Dalam. Keadaan masjid sekarang sudah melalui beberapa kali proses renovasi, mulai tahun 1930, 1955, 1960, dan 1977. Kini masjid berdiri kokoh dengan paduan arsitek kolonial dan Timur Tengah. Nuansa kolonial tampak pada bentuk pintu dan jendela yang lebar dan berkaca patri. Nuansa kolonial juga terasa lewat cat kusen dan pintu dengan warna khas kuning gading. Sementara nafas Timur Tengah terwujud pada menara yang mencuat di kiri depan bangunan. Wajah antik masjid dipercantik aura kuno yang terwujud lewat keberadaan gapura di pintu gerbang. Keseluruhan masjid memiliki 3 lantai. Lantai dasar diperuntukkan untuk beribadah.
sementara lantai 2 dan 3 difungsikan sebagai sekolah dasar Islam. Ruang ibadah didesain sederhana dengan 12 tiang-tiang penyangga. Luas total ruang 800 meter persegi, termasuk teras yang ditopang 3 tiang penyangga. Teras biasanya diperuntukkan sebagai tempat istirahat musafir. Dalam kondisi normal, ruang ibadah bisa menampung 1.600 jemaah. Dinding altar masjid didesain polos dengan warna cat putih, disertai 8 jendela dan pintu lebar berkaca patri yang klasik. Di pusat kaca patri terdapat lambang bulan bintang yang menjadi ciri khas Islam. Mendekati mihrab, tergantung kaligrafi berfigura dengan lafaz Allah di sisi kanan dan Nabi Muhammad di sisi kiri. Desain mihrab membentuk cerukan di tengah altar berdimensi 2,5 meter, tinggi 3 meter dan kedalaman 2 meter. Tepian mihrab berupa 2 pilar yang dipertemukan di bagian atas dengan bentuk lengkungan. Bidang di atas mihrab cukup semarak, warna-warni, berupa hiasan kaligrafi dan ornamen seni paduan orange, kuning, hijau, dan biru. Di dalam terhampar sajadah untuk sholat imam dan mimbar yang terbuat dari stainless steel berbentuk singgasana. Di atas mimbar terdapat kursi model eksekutif untuk duduk khotib. Selain mimbar, tidak terdapat ornamen atau aksesoris lainnya yang mempercantik interior. Desain ruang ibadah yang sederhana serta sejuknya sirkulasi udara menambah kenyamanan sholat jemaah. Di bagian dalam masjid juga dipajang Al-Quran lengkap 30 juz dengan struktur bahan kertas klasik dan daun lontar yang diperkirakan berumur cukup tua. Asal-usul Al-Quran tidak diketahui pasti. Di suatu subuh sekitar 20 tahun lalu, pengurus masjid menemukan Al-Quran tua tersebut tergeletak di samping masjid.